Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2024 B dengan NIM 2491 38765. Ini saya akan memaparkan tugas presentasi, yaitu tugas membuat tugas video atau tugas presentasi dari tiga koma HTTP, MQTT, dan COAP. Pertama, HTTP. Definisi HTTP yaitu kepanjangan dari Hypertext adalah protokol lapisan aplikasi yang digunakan untuk mengirimkan data melalui internet. Secara sederhana, HTTP adalah bahasa yang digunakan untuk perambahan web atau browser untuk berkomunikasi dengan server web. Ketika Anda mengetik alamat situs web di Peramban menggunakan HTTP untuk meminta halaman web dari server, kemudian merespons dengan mengirimkan halaman web melalui Peramban. Fungsi dari HTTP. Fungsi utama HTTP adalah untuk memudahkan transfer data antara peramban web dan server. Data ini dapat berupa berbagai jenis, termasuk teks, terutama teks. Teks itu meliputi halaman web, dokumen, dan konten teks lainnya. Yang kedua, gambar. Gambar itu meliputi foto, ikon, dan gambar lainnya. Yang ketiga, video, yaitu klip video dan film. Yang terakhir, file. File itu berupa dokumen, perangkat lunak, dan file. Selain transfer data, HTTP juga memiliki fungsi lain, seperti autentikasi, yaitu memverifikasi identitas pengguna, caching, yaitu menyimpan salinan data di peramban atau server untuk mempercepat akses. Dan terakhir, manajemen sesi, yaitu melacak aktivitas pengguna di situs web. Lanjut untuk contoh penerapan dari HTTP. Jadi saya mengambil contoh penerapan HTTP di sekitar lingkungan kuliah. Berikut adalah contoh penerapan dari HTTP. Yang pertama, akses sistem informasi akademik. Yaitu mahasiswa menggunakan peramban web atau browser untuk mengakses portal akademik, melihat nilai, jadwal kuliah, dan materi pelajaran. HTTP digunakan untuk mentransfer data antara peramban dan server sistem informasi akademik. Yang kedua, pembelajaran daring atau e-learning, yaitu platform pembelajaran daring seperti Moodle atau Google Classroom menggunakan HTTP untuk mengirimkan materi kuliah, tugas, dan video pembelajaran ke mahasiswa. Yang terakhir, penelitian dan akses jurnal, yaitu mahasiswa menggunakan HTTP untuk mengakses perpustakaan digital, jurnal ilmiah, dan basis data penelitian untuk mencari informasi yang relevan dengan studi mereka. Selanjutnya, MQTT sendiri mempunyai kepanjangan yaitu Message Awaiting Telemetry Transport, adalah protokol perpesanan ringan yang dirancang untuk perangkat dengan sumber daya terbatas dan jaringan bandwidth rendah. Protokol ini sangat populer dalam aplikasi Internet of Things atau IoT karena efisiensinya dan kemampuannya untuk beroperasi di jaringan yang tidak stabil. Fungsi dari MQTT memiliki beberapa fungsi yang membuatnya sangat cocok untuk aplikasi IoT dan lingkungan dengan sumber daya terbatas. Fungsi yang pertama yaitu transfer data ringan.
Yaitu MQTT dirancang untuk mengirim dan menerima data dengan overhead yang sangat kecil. Ini berarti bahwa perangkat dengan daya pemrosesan dan memori terbatas dapat menggunakan MQTT untuk berkomunikasi secara efisien. Yang kedua, efisiensi bandwidth. Yaitu MQTT dirancang untuk beroperasi di jaringan dengan bandwidth terbatas, sehingga cocok untuk aplikasi IoT yang seringkali menggunakan koneksi seluler atau terakhir, hemat daya. Jadi MQTT sangat efisien dalam penggunaan daya, sehingga ideal untuk perangkat bertenaga baterai. Berikutnya contoh penerapan dari MQTT. Jadi MQTT saya untuk penerapan MQTT di sekitar lingkungan. Yang pertama, sistem pemantauan lingkungan laboratorium. Yang dimaksud sistem pemantauan lingkungan laboratorium itu sensor-sensor di laboratorium, misalnya sensor suhu, kelembapan, atau kualitas udara. Menggunakan MQTT untuk mengirimkan data secara real time ke server pusat untuk pemantauan dan analisis. Selanjutnya, otomatisasi ruang kuliah, yaitu sistem otomatisasi ruangan, misalnya pengaturan lampu, AC, atau proyektor. Menggunakan MQTT untuk berkomunikasi dengan perangkat kontrol, memungkinkan pengaturan yang efisien dan otomatis. Dan terakhir, proyek penelitian IoT. Mahasiswa yang terlibat dalam proyek penelitian IoT menggunakan MQTT untuk menghubungkan dan mengelola perangkat-perangkat IoT seperti sensor, aktuator, dan mikrokontroler. Yang ketiga, JWAP. JWAP memiliki panjangan yaitu Constrained Application Protocol. Adalah protokol lapisan aplikasi yang dirancang khusus untuk perangkat dengan sumber daya terbatas dan jaringan yang tidak dapat diandalkan, seperti yang sering ditemukan di lingkungan Internet of Things. JWAP dioptimalkan untuk komunikasi mesin ke mesin atau M2M dan dirancang untuk beroperasi dengan efisien pada perangkat dengan daya pemrosesan dan memori terbatas. Fungsi dari JWAP dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan komunikasi dalam lingkungan IoT yang memiliki keterbatasan sumber daya. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari JWAP. Yang pertama, komunikasi ringan, yaitu JWAP dirancang untuk memiliki overhead yang sangat kecil, membuatnya ideal untuk perangkat dengan sumber daya terbatas seperti sensor dan aktuator. Hal ini memungkinkan perangkat IoT untuk berkomunikasi secara efisien dan membebani daya pemrosesan dan memori. Yang kedua, transfer data efisien. JWAP menggunakan UDP atau User Datagram Protocol sebagai protokol transport yang lebih ringan daripada TCP. Ini menghasilkan transfer data yang lebih cepat dan efisien, terutama dalam jaringan dengan bandwidth rendah atau tidak stabil. Terakhir, keamanan. JWAP dapat menggunakan DTLS atau Datagram Transfer Layer Security untuk menyediakan komunikasi yang aman, penting untuk melindungi data sensitif yang ditransmisikan oleh perangkat IoT. Untuk penerapan dari JWAP yaitu sensor jaringan nirkabel berdaya rendah, yaitu sensor-sensor di lingkungan kampus yang menggunakan jaringan nirkabel berdaya rendah, misalnya sensor parkir, sensor lampu jalan, atau sensor limbah. Menggunakan JWAP untuk mengirimkan data bersama pusat. Yang kedua, smart campus, yaitu penerapan konsep smart campus di mana sensor-sensor yang ditempatkan di lingkungan kampus mengirimkan data melalui JWAP untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang terakhir, pengendalian perangkat IoT dengan sumber daya terbatas.
yaitu dalam proyek-proyek yang melibatkan pengendalian perangkat IoT dengan sumber daya terbatas, misalnya mikrocontroller kecil atau sensor berbayar rendah, itu digunakan untuk komunikasi yang bisa. Selanjutnya, perbedaan dari HTTP, MQTT, dan JavaScript. Tujuan utama dari HTTP yaitu dirancang untuk transfer data antara perambai web dan server web. Hanya umumnya digunakan untuk aplikasi web dan transfer data yang besar. Karena itu tujuan utama dari MQTT yaitu dirancang untuk komunikasi mesin ke mesin M2M dan IoT. Kedua, optimal untuk jaringan dengan bandwidth rendah dan perangkat dengan sumber daya terbatas. Untuk tujuan utama dari WP yaitu dirancang khusus untuk perangkat dengan sumber daya terbatas jaringan berdaya rendah. Optimal untuk lingkungan IoT dengan batasan. Untuk penggunaan HTTP sendiri itu akses situs web, unduhan file aplikasi web. Banyak digunakan pada jaringan internet pada umumnya. Untuk penggunaan dari MQTT, yaitu sensor IoT, otomatisasi rumah. MQTT itu misalnya cocok untuk aplikasi yang memiliki komunikasi rendah dan efisiensi. Dan untuk penggunaan dari MQTT itu sensor berdaya rendah, perangkat IoT berdaya rendah. WP biasanya cocok untuk aplikasi yang membutuhkan komunikasi yang sangat efisien dan sangat daya. Untuk kelebihan HTTP masih sangat umum dan banyak didukung dan cocok untuk transfer data yang kompleks. Dan untuk kelebihan MQTT ringan, efisien untuk perangkat dengan sumber daya terbatas dan cocok untuk komunikasi real-time serta skalabilitas yang tinggi. Itu dari CWFC sangat ringan, ideal untuk perangkat dengan sumber daya sangat terbatas dan efisiensi daya. Itu kekurangan dari HTTP yaitu overheat yang lebih tinggi, tidak efisien untuk perangkat dengan sumber daya terbatas dan tidak ideal untuk komunikasi untuk kekurangan dari MQTT itu biasanya menggunakan broker atau perantara untuk meneruskan pesan. Kekurangan dari JWP yaitu kurang andal dibandingkan TCP. TCP tidak menjamin pengiriman pesan dan kurang umum dibandingkan HTTP atau MQTT. Terima kasih. Bila ada salah kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.